Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, happy Sunday. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pada akhir-akhir ini saya banyak sampaikan bagaimana pentingnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena di saat kita beribadah kepada Tuhan, maka mata Tuhan, hati Tuhan, telinga Tuhan itu tertuju di tempat ini. Jadi setiap pujian penyembahan kita itu akan naik di hadapan Tuhan untuk boleh berkenan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat lagi firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan lihat Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan lihat mulai dari ayatnya yang pertama ya. Kita akan baca firman Tuhan ini ya. Haleluya. Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Mulai ayatnya yang pertama. Bentar ya. Yohanes 4 mulai ayatnya yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak-anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup." Kita sampai di sini dan kita lanjutkan ya. Saudara-saudara, ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Semua dari kita tahu siapa perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria adalah seorang yang sudah memiliki 5 suami. Dan yang suami yang ada bersama-sama dengan dia itu adalah bukan suaminya. Dan Tuhan Yesus datang, ini bukan satu kebetulan ya. Memang Tuhan Yesus itu datang untuk bertemu dengan perempuan ini. Tuhan itu mencari perempuan ini. Dan yang Tuhan katakan di sini adalah, "Berilah aku minum." Jawab perempuan ini, "Engkau tidak memiliki timba. Masakan engkau orang Yahudi, engkau meminta minum kepadaku?" Dan Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus berkata mengenai air kehidupan. Saudara-saudara, perempuan ini satu hal yang dia sangat butuhkan dalam hidupnya. Ini Yesus tidak berbicara secara langsung ya. Tapi yang dia butuhkan adalah air hidup yang akan memberikan dia itu kesegaran. Yang akan memberikan kepada dia itu kedamaian, sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan hal ini yang saya katakan kepada setiap kita, bahwa setiap dari kita itu membutuhkan hal itu. Kalau kita masih mencari ya lewat uang, lewat penghiburan, atau lewat apapun orang mencari kepuasan dunia, berarti kita itu belum menemukan air hidup itu. Kita belum mendapatkan air hidup yang Yesus berikan kepada kita. Tetapi di saat kita menerima akan air hidup yang daripada Yesus itu sendiri, maka kita akan puas, saudara.
Kita tidak akan mencari lagi kepuasan dunia yang hanya sementara, yang seperti perempuan ini. Dia sudah dapat satu suami, dia nggak puas, kedua suami nggak puas, sampai kelima suami, tetap dia belum mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya itu. Hal ini yang Yesus katakan, kalau kamu meminum air yang aku berikan kepada kamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Jadi Yesus itu adalah satu jawaban bagi dunia untuk menjawab setiap ketidakpuasan daripada manusia. Ya, jadi kalau kita masih mencari sesuatu di dunia ini, saudara, dan kita belum menemukan kepuasan, kita membutuhkan Yesus. Ya, kita membutuhkan Yesus. Ada begitu banyak dari kita berjuang keras, kita bekerja, itu gak salah, kita bekerja keras. Saudara, sekolah atau apapun yang kita mau dapatkan dalam dunia ini. Tetapi semua yang kita rindukan untuk kita capai, untuk memuaskan hidup kita dengan uang, dengan harta benda, itu semua tidak akan membuat kita puas. Ya, coba saudara bayangkan, orang yang paling kaya, dia tetap mau menjadi lebih kaya. Ini sudah terkaya, saudara, tetap dia tidak akan puas juga dengan kekayaan yang dia miliki. Tetapi kita kadang-kala yang belum kaya, ya, kita masih gak puas juga. Kita mau bekerja dengan begitu keras supaya kita jadi kaya. Nanti kalau aku sudah jadi kaya, baru aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, dan sampai kapanpun kita tidak akan bisa puas dengan uang yang akan memberikan kita kepuasan. Saya tahu saudara di sini kebanyakan saudara sudah pernah pegang uang. Dulu kan waktu kita di Indonesia, nanti kalau saya sudah ada di Amerika, saya bisa punya uang, ya. Ada yang berdoa untuk datang ke Amerika dan ada yang nggak berdoa. Tetapi yang berdoa, dia katakan, Tuhan, nanti kalau saya sudah dapatkan visa, saya datang ke Amerika, saya mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Doanya dengan tetesan air mata. Kalau yang sudah bahasa roh lagi, saudara, ya. Oh, memang sudah, bukan cuma itu, udah bercampur dengan yang keluar-keluar, kan. Udah gak bisa tahan. Tetapi waktu datang di Amerika, diperhadapkan dengan bekerja, diperhadapkan dengan dolar, mulai Tuhan mengertilah, ya. Tuhan mengertilah saya punya kecapean, Tuhan mengertilah. Kita itu masih maksud saya di sini, kita harus telusuri hati kita ini, apakah yang memberikan kepuasan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa yang memberikan kepuasan dalam hidup kita hanya Yesus, yang memberikan kita air hidup, dan itu sudah cukup. Yesus itu cukup bagiku, saudara. Maka kita tidak akan mencari kepuasan. Bukan berarti kita sudah nggak bisa bekerja. Kita tidak akan mencari lagi kepuasan lewat uang, ya, lewat harta kekayaan yang kita miliki. Yesus itu cukup bagi kita. Kita menerima kasih daripada Yesus. Kita bukan mau mencari kasih daripada dunia ini, namun kita mau mendapatkan kasih yang sesungguhnya daripada Yesus. Nah, ini yang saya renungkan. Ini kan sumur, ya. Kalau kita di kampung, kita tahu apa itu sumur, karena kita kan masih di rumah itu masih ada sumur. Dan kalau sumur itu tidak dipakai selama setahun, sumur itu airnya tidak diambil selama beberapa lama, maka airnya itu menjadi rusak. Benar ya, saudara kita yang ada di kampung, ya. Kalau kita umpamanya pergi ke rumah kita dan rumah itu sudah nggak ditinggalin lama, ada sumur, maka air itu yang ada di sumur itu harus dikeluarkan semuanya dulu, baru mengalir air yang baru. Jadi ini air yang baru akan keluar lagi mengalir di sumur itu. Dan mulai kita ambil itu air itu, tiap hari kita ambil itu air itu, sehingga air yang lama yang ada dalam sumur itu tetap diambil itu air, dan air yang baru dari mata air tetap keluar, ya kan? Jadi ini sistem daripada air itu. Jadi semakin banyak air ini diambil dari sumur, maka semakin sehat sumur itu. Ya kan, kita tahu konsep ini. Tetapi kalau semakin sumur itu nggak dipakai, nggak dikeluarkan air dari sumur itu, maka air itu akan membusuk. Nah, jadi konsep ini ada dalam setiap kehidupan kita. Setiap dalam hidup kita itu ada air.
ada sumur, ada air yang memancar seperti Yesus katakan. Bahwa mata air, ini air yang Tuhan berikan kepada kita akan memancar dari dalam, akan keluar. Ya. Dan itu adalah ibadah kita, penyembahan kita yang kita beri Tuhan. Ini setiap kasih Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita kembalikan kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, lewat ibadah yang keluar dari hidup kita. Ya, sudah berapa minggu ini kita ada rebana, ya, puji Tuhan, haleluya, ya, puji Tuhan. Itu semua saudara hanya untuk Tuhan. Jadi dari hidup kita melayani Tuhan, kita berikan dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau berikan pujian dan penyembahan yang keluar dari hidupku. Air hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu, saya harus keluarkan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Maka hidup kita itu akan sehat. Tetapi kalau saudara nggak beribadah, nggak menyembah Tuhan, saudara matikan air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Saudara cuma tinggal di rumah waktu ibadah, saudara matikan itu air kehidupan, dan akhirnya itu akan memahit sendiri, akan jadi pahit, saudara. Dan yang akan mengalir dalam hidup kita nanti adalah kepahitan. Ya, jadi harus tetap terus ada air kehidupan yang keluar lewat kasih, lewat pengampunan yang harus tetap kita berikan kepada Tuhan. Sehingga ini air kehidupan daripada Tuhan itu akan tetap mengalir dari dalam hati kita. Ya, kita baca terus ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, ayat 13. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ya, yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk apa, saudara? Untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ini air yang Tuhan berikan kepada kita itu akan terus memancar dari dalam hidupnya sampai kepada apa, saudara? Sampai kepada, akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dari mana itu akan menjamin? Dari mata air yang Yesus berikan kepada kita, dan itu terus akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di mana kuncinya, saudara? Ini air ini harus tetap memancar. Ya, jadi kalau umpamanya kita memiliki mata air dan mata air itu ditutup, maka mata air itu tidak akan memancar. Jadi di saat ini mata air terus memancar, itu akan membawa kita, menjamin kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi jangan pernah matikan akan mata air ini. Makanya saudara-saudara yang ada dalam pelayanan, tetap terus melayani. Jemaat Tuhan yang datang beribadah, walaupun saudara duduk di belakang, bukan duduk di belakang ya, duduk di dalam sini, tetap terus di dalam hati kita menyembah Tuhan. Saya datang untuk saya beribadah, untuk saya menyembah Tuhan. Karena ini air yang memancar ini akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Haleluya. Terus kita baca yang ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini perempuan ini masih punya konsep, wah, Tuhan berikanlah. Kalau Tuhan berikan ini air ini, aku gak perlu susah-susah lagi timba air. Ya kan? Padahal bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah Tuhan akan berikan ini air di dalam hatinya.
di dalam sumur kehidupan hati kita ini, agar supaya ini air ini dia akan memancar. Tetapi yang baiknya respon daripada perempuan ini, Tuhan berikanlah aku air itu. Ini respon ini harus kita miliki. Di saat kita memiliki kehausan, ya, di saat kita belum mendapatkan akan kepuasan yang sesungguhnya yang dikejar oleh manusia, maka kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh air kehidupan daripada Engkau Tuhan. Aku butuh kasih Tuhan. Aku butuh firman Tuhan. Aku butuh Roh Kudus yang akan senantiasa mengalir, membakar hatiku, mengalir dari dalam hidupku, agar supaya aku tidak haus lagi. Jadi respon kita sangat penting, saudara. Setiap hari itu kita berkata, isilah aku Tuhan. Amen. Ada lagu lama kan, isilah Tuhan bejana hidupku. Ya, jadi lepaskan dahaga jiwaku. Jadi setiap hari itu kita berkata, Tuhan isi hidupku Tuhan. Amen. Karena kalau kita diisi oleh Tuhan, maka kita dapat membagikan kasih itu kepada orang yang lain. Tetapi kalau kita tidak diisi oleh kasih Tuhan, yang ada dalam hidup kita adalah kebencian. Yang ada dalam hidup kita adalah kemarahan, pertikaian. Karena yang kita isi dalam hidup kita cuma kemarahan. Yang kita isi hidup kita itu cuma kebencian. Maka yang keluar dari dalam hati itu adalah kebencian. Tapi kalau kita isi setiap hari hidup kita dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan hadirat Tuhan, maka yang akan keluar dalam hidup kita adalah apa yang diisi oleh Tuhan. Amin. Kita baca terus ya. Ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kita baca sama-sama, saudara. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, ini Yesus yang katakan sendiri. Saatnya akan datang, dan sudah tiba saatnya, bahwa orang tidak akan lagi menyembah. Perhatikan ini baik-baik. Saudara, di saat saudara dapat surat, dapat green card, atau saudara dapat citizen, ya, jangan kejar, jangan kejar untuk pergi ke Yerusalem hanya untuk menyembah Tuhan. Ya, ada orang berkata begini, waduh, sudah lama saya menanti-nantikan. Nanti kalau saya dapat green card, pertama kali saya akan pergi ke Yerusalem. Gak salah, ya. Tetapi kalau fokus ibadah kita adalah Yerusalem, itu salah, saudara. Karena Yesus sudah katakan, bahkan bait Allah itu sudah dirobohkan, agar supaya pusat penyembahan itu bukan lagi bait Allah, bukan lagi Yerusalem. Tetapi pusat penyembahan itu adalah Yesus. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi ada orang pergi ke Yerusalem, baptis ulang lagi. Sudah dibaptis selam lagi, kayaknya masih kurang kuat, pergi baptis lagi di Yerusalem. Apa benarnya, saudara? Enggak ada benarnya itu, ya. Dan ini Yesus sendiri sudah katakan, karena penyembahan kita adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan lagi penyembahan kepada sesuatu yang dibangun oleh manusia, yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem,
Dan ini gunung di Samaria, saudara, itu orang mempersembahkan korban di gunung-gunung. Karena mereka tidak pergi ke Yerusalem untuk menyembah di bait Tuhan. Ya, jadi ini dua penyembahan ini Yesus katakan akan ada saatnya dan sudah tiba sekarang orang tidak akan menyembah lagi di Yerusalem dan di Samaria. Dan bagaimana kita menyembah Tuhan, ini yang Yesus katakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab apa, saudara? Kita baca sama-sama ini. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya atau dalam terjemahan aslinya dipakai kata seek. Jadi Tuhan itu mencari. Di saat kita ada di gereja dan kita mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Lagu-lagu yang kita naikkan itu adalah lagu-lagu yang sesuai dengan firman, ya. Jadi kita mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka Bapa, Dia lihat di dunia ini. Dia lihat orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang keluar dari dasar hati kita, dari sumur kehidupan yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Nah, iman ini kalau kita tahu hal ini, itu akan senantiasa membuat kita rindu untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mencari. Di saat saudara menyembah Tuhan di rumah, maka ini mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju. Oh, ini ada di sana. Ada Susan yang lagi menyembah Tuhan di jalan apa itu? P7. Rumah kali ini jalan apa? Ya? Iya. Jadi mata Tuhan langsung tertuju. Oh, apa ini? Ternyata dia ada di sini lagi menyembah Tuhan. Ya. Nah, begitu pula di saat kita lagi beribadah di sini lagi menyembah Tuhan, mata Tuhan tertuju. Tapi kalau ada yang ngorok di rumah, mata Tuhan nggak pasti tertuju ke rumah, saudara. Mata Tuhan pasti tertuju di tempat di mana kita itu beribadah. Ya, di sini kan, sebab Bapa menghendaki, Bapa mencari. Yang ada dalam hatinya itu adalah mau mencari hati manusia yang memiliki kasih, yang berkata hidupku hanya oleh anugerah Tuhan. Saya mau datang beribadah, saya mau menyembah Tuhan. Karena kebaikan itu hanya datang daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati saya. Saya mau kembalikan untuk saya menyembah Tuhan. Jadi dalam roh dan kebenaran, bukan karena untuk mau dilihat orang. Seperti Welani, dia lagi menari. Oh, supaya ada yang lihat saya. Supaya ini Facebook ini akan melebihi dari berapa ribu orang yang akan melihat. Wow, ya. Jadi bukan karena itu. Tapi dari hati yang menyembah Tuhan. Dan Bapa cari, Bapa menilip, Bapa memberkati. Kalau mata Tuhan dan hati Tuhan itu tertuju kepada kita, seperti yang kita baca waktu lalu, maka berkat Tuhan itu akan datang. Amin, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau sampai orang Israel berhenti beribadah kepada Tuhan, maka yang ada adalah apa? Kutuk. Yang ada adalah penghukuman. Jadi kadang kalau orang berkata begini, oh saya oke, saya tidak beribadah kok, gaji saya tetap jalan, saya masih bekerja, saya sehat, saya dapat uang, saya bisa beli rumah, saya bisa beli kendaraan, semuanya saya bisa dapat dengan uang. Tunggu dulu, kamu gak bisa bayar keselamatan. Ya, kamu menghentikan ini air kehidupan yang mengalir dalam hidupmu. Ini kasih Tuhan yang mengalir. Ini hadirat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Yang akan membawa kepada keselamatan. Karena ini konsep yang Yesus katakan, saudara. Ya, yang kita baca ini, apa yang Yesus katakan mengenai air kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang harus senantiasa kita kembalikan kepada Tuhan. Itu saudara yang akan menjamin hidup kita sampai ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan pekerjaan kita, bukan perbuatan kita,
Tetapi respons kita, saudara, terhadap anugerah Tuhan, terhadap keselamatan, terhadap hadirat Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Ini sirkulasi ini, saudara, yang akan tetap kita jaga, yang akan menjamin kita sampai kepada hidup yang kekal. Amen, saudara. Karena ini contoh daripada orang Israel. Orang Israel, di saat mereka berhenti beribadah, apa yang terjadi? Mereka diusir keluar dari tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu adalah milik Tuhan, adalah berkat Tuhan. Apalagi kerajaan sorga. Kita gak punya, bukan kita yang miliki itu kerajaan sorga. Yesus yang miliki itu kerajaan sorga. Jadi bagi kita sebagai orang yang percaya, hargai ini air kehidupan. Ini kasih Tuhan, itu berkat-berkat Tuhan yang baik. Itu hadirat Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di saat saudara mulai menyembah Tuhan, kita tahu kebenaran. Di saat kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Ya, seperti kita bukan bicara mengenai perbuatan. Umpamanya begini, kami dari New Hampshire pulang-pulang di sini sudah tengah malam. Besok pagi akan ada kita akan doa di sini, ya kan? Jadi karena kita tahu kebenaran, maka kita akan berkata, kami akan datang untuk menyembah Tuhan. Nah, ini kebenaran ini akan memerdekakan kita dari kepingin ingin tidur, dari kecapean. Namun ini kebenaran akan memerdekakan kita. Saya dipanggil untuk menyembah Tuhan. Saya dipanggil untuk melayani Raja di atas segala raja. Ini air kehidupan saya akan jaga. Dan saya percaya satu saat saya akan menyembah di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Ya, satu saat. Di saat, katanya kerajaan surga itu terlalu jauh. Masih ada 1000 tahun damai. Satu saat dalam kerajaan 1000 tahun damai, saya akan memerintah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bukan akan diperintah, saya akan memerintah. Saudara dari sini yang sudah biasa, yang bukan sudah biasa ya, yang saudara memiliki jabatan di tempat pekerjaan ya. Bukan artinya kita memerintah karena itu adalah otoritas kita, tetapi kan adalah lebih baik ya kalau saudara yang head chef, saudara tolong kamu ambil itu ya, yang di bawah itu akan ambil. Tapi kalau punya saudara yang di bawahnya, saudara tolong ambil itu. Nanti kan di kerajaan 1000 tahun damai tetap ada yang memerintah, tetap ada yang diperintah. Tapi baiknya kita ada di 1000 tahun damai itu ya, sudah nggak ada kayak rasa cemburu. Kenapa kok ya? Oh, nanti saya akan turunkan dia, karena dia yang head chef-nya, nanti saya turunkan supaya saya jadi head chef. Kalau di dunia masih ada seperti itu. Tapi kan di kerajaan 1000 tahun damai kita sudah bersyukur ya, sudah nggak ada lagi itu cemburu di hati. Tetapi tetap ada yang memerintah dan diperintah. Dan kita sebaiknya ya, selama kita ada dalam dunia ini, beri hidup kita untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa, itu yang dicari oleh Bapa. Dan kalau kita lakukan ini, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain itu akan ditambahkan kepada. Akan ditambahkan. Ya, percaya saudara ya. Yesus dia setia, dia tidak pernah mengingkari akan firman-Nya. Intinya saudara adalah apa? Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia menyembah Tuhan. Berikanlah apa yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Karena itu akan tetap mengalir ini air kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk ke perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari tim presiden worship dan pelayan perjamuan. Haleluya, Yesus. Nyanyikan pujian. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus.
Hari ini kita merayakan lagi akan kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita menang dengan Yesus Kristus. Dia yang sudah memberikan kehidupan dalam hidup kita. Dia sudah memberikan keselamatan. Dia sudah memberikan Roh Kudus yang ada dalam setiap hidup kita. Ini dimeteraikan lagi dengan perjamuan Tuhan yang kudus ini. Mari saudara dengan iman, saudara dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Yesus yang mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang menjadikan kami ahli waris daripada setiap janji-janji Tuhan. Kami sehat, kami diberkati, kami kuat karena darah-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Dan hari ini lagi dengan iman kami akan minum darah-Mu. Dia akan memberikan kehidupan dalam hidup kami. Dalam hidup kami ada darah Yesus. Darah Yesus yang akan ya Tuhan senantiasa mengalir dan mengalir dalam hidup kami. Akan senantiasa memprotek, mengalahkan setan ya Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus. Karena kami adalah milik Tuhan. Iblis tidak dapat ya Tuhan untuk menghancurkan kami. Karena kami adalah anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, dengan iman saudara ya. Saudara imani sebelum kita akan minum ini, imani, percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Nanti Bapak Usman akan tolong berdoa. Praise the Lord. Terima kasih ya Bapak kami sudah datang Tuhan di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan Tuhan, bahwa Kau begitu mengasihi setiap dari kami, bahkan Kau mencari, Kau seorang Raja yang mencari hamba, Kau mencari hamba yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ampuni setiap dari kami Tuhan yang tidak mengerti akan firman-Mu, yang masih belum melakukan firman ini Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, pimpin langkah kami hari demi hari, agar setiap firman yang sudah disampaikan hari ini jadi rema dalam setiap dari kita Tuhan. Di hari-hari yang akan kami
ada cobaan, tapi kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan segala perkara Tuhan. Kalau Engkau bersama kami, siapakah lawan kami? Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Maka Tuhan, kami menang dalam setiap perkara kami, dan menang dalam setiap pertandingan kami. Kau lebih penting berada di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami ucap syukur hari ini dan kami bersuka, dan kami akan membawa persembahan dan perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Biarlah untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar hidup ini Tuhan, setiap harta yang kami bawa jadi perubahan dalam kehidupan gereja kami, bahkan kota kami, bahkan negara kami dan bangsa ini Tuhan. Bahkan merubah segala atmosfer yang ada di sekeliling kota ini Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran dalam setiap persembahan dan perpuluhan yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami bersuka cita akan persembahan perpuluhan yang kami bawa. Haleluya. Amen. kita akan ketemu dalam ibadah-ibadah kita di sepanjang minggu yang berjalan ya. 2 minggu lagi kita akan merayakan 15 tahun Church Anniversary ya. Tuhan baik sekalian, acara 26 tahun pernikahan kami ya, Tuhan memberkati. Saudara, kita tetap berdoa semua boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan ya. Saya ingat 15 tahun yang lalu kami tiba di sini ya. Sebelum kami datang menetap di sini, Bapak Gembala mungkin dia sudah datang sebelumnya ya, tetapi karena waktu itu saya masih ada di Indonesia, jadi dia masih tetap pergi pulang North Carolina, New Hampshire ya. Dan waktu itu sudah ada orang-orang Indonesia di sini. Mereka masih bergabung di gereja Amerika ya, di Pastor Brian. Dan untuk gereja Indonesia itu sendiri saudara diresmikan tanggal 8 Juni 15 tahun yang lalu. Dan waktu kami datang saudara, kami tinggal di rumah Bapak Reki. 3
3 minggu kami tinggal di rumah Bapak Regi ya. Di sana ada 3 keluarga di sana, keluarga Regiana, keluarga Frankiana, dan ada itu yang John Kribo ya. Sekarang dia sudah ada di Australia. Dan puji Tuhan saudara, waktu kami ada di tempat itu, kami ingat sekali saudara, apartemen itu saudara hanya punya 3 kamar. Tetapi kami ingat sekali Bapak Reki dan ini Ibu Yana, mereka memberikan kamar mereka untuk kami pakai dan mereka tidur di luar. Dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan itu sempurna ya, memulai dari 2 keluarga. Dan sampai saat ini gereja ini saudara akan masuk di 15 tahun, bukan karena kita ya, tetapi semua hanya karena berkat Tuhan. Dan setelah itu kami pindah apartemen, tetangga dengan Bapak Kusman dan Ibu Yohani. Dan jiwa-jiwa yang pertama itu saudara adalah Ibu Stella, keluarga Bapak Kusman dan Jimmy. Dan bertambah-tambah keluarga Rita datang, keluarga Ivor, dan sampai saat ini saudara, dan seterusnya seperti doa saya tadi. Tuhan yang sudah memulai plan tempat ini, Tuhan juga yang akan melanjutkannya. Terus berdoa, acara itu boleh terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh ketua panitia, kami persilakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. 2-3 menit saja. Puji Tuhan, haleluya. Semangat, haleluya. Harusnya ini sekretaris yang catat duluan ya. Oke, kita minta tolong bantu doa supaya acara ini terselenggara dengan baik dan akan berjalan dengan baik. Dan kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami dan semuanya, tapi karena Tuhan ya. Kita bukan mau dilihat orang, tapi kita ini satu keluarga. Kita ini satu keluarga yang terus menyembah Tuhan, terus mencari Tuhan. Sudah 15 tahun gereja ini kita percaya kita berdiri di atas dasar firman yang teguh. Amin. Dan minta bantu doanya juga, persiapannya kita masih banyak perlu dekor. Kami minta untuk saudara memiliki hati untuk membantu nanti dekorasinya. Mungkin 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya siapa aja yang datang untuk dekor yang di depan ya. Kita masih banyak juga perlu dana. Kalau misalnya ada saudara yang mau dengan memberikan lebih, kami terima. Karena semuanya bisa terjadi karena Anda semuanya, karena jemaat di sini semua. Kami percaya semua mencintai gereja kalian. Amin, saudara. Amin, haleluya. Itu aja yang saya sampaikan. Cuma minta bantu doa, dan kalau misalnya ada dana lebih, kami juga mau menerimanya biar supaya semuanya berlangsung dengan baik. Amin. Ya, thank you Ibu Ketua Panitia. Dan jangan lupa saudara, hari Kamis ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus sudah lahir, mati dan bangkit. Kalau dia tidak naik saudara, tidak lengkap ya. Kita tidak ada tempat nanti ya. Tetapi karena dia naik ke surga, dia menyediakan tempat untuk kita. Dan untuk itu sebabnya kita akan beribadah pada hari Kamis di jam yang sama. Semua tim worship yang bertugas pada pagi hari ini akan bertugas pada hari Kamis ya. Mari kita berdiri semua. Terima kasih yang sudah membawa makanan, Ibu Desi. Aduh, dia sekarang saudara datang cepat sekali setiap minggu. Jadi payamu tidak sia-sia. Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami dari dasar hati kami ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Beribadah kepadamu ya Tuhan, karena tidak ada yang baik yang datang di dunia ini selain kebaikan yang hanya dari Tuhan saja. Hanya Engkau yang luar biasa, hanya Engkau juru selamat kami, hanya Engkau yang memberikan kasih yang sesungguhnya dalam hati kami, yang membuat kami puas ya Tuhan, yang membuat kami ya Tuhan merasa cukup ya Tuhan. Dan namun kami percaya Engkau yang tetap menyediakan yang terbaik. Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami setiap umat-umat Tuhan, jauh melebihi daripada apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Tidak pernah terlambat Tuhan memberkati kami. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup sesuai dengan janji firman-Mu.
Diberkatilah makanan, minuman, pakaianmu. Diberkatilah tempat tinggalmu. Dijauhkanlah setiap penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Itu adalah janji ibadah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sepanjang minggu ini kami dijagai oleh Tuhan, kami diberkati. Malaikat Tuhan yang menjagai kami keluar masuk rumah. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap doa-doa kami di sepanjang minggu ini. Ibadah pada hari Kamis, dan kami akan kembali lagi untuk kami menyembah Tuhan pada minggu depan. Tuhan yang tetap terus bekerja dalam hidup kami, umat-umat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kuasa kemuliaan yang lebih besar, semakin besar, akan semakin menyertai kita gereja Tuhan. Mulai hari ini sampai kita bertemu dalam kerajaan 1000 tahun damai, dalam langit dan bumi yang baru, di dalam nama Yesus Kristus. Kami tutup ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami akan berfellowship dalam makan minum bersama. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan, terlebih berkat memberi pada berkat menerima. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami.